Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita udah membahas tentang bab sirah nabawi. Kita lanjutkan saja semampu kita, tapi mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, kita harus review sebentar. Rasulullah dilahirkan di mana? Di Mekah. Sampai usia berapa Rasulullah bersama Halimatus Sa'diyah? 4 tahun. Setelah 4 tahun pindah ke Mekah lagi. Berapa tahun dengan Sayyidatina Aminah? 2 tahun. Setelah itu pindah ke sampai usia berapa tahun? 8 tahun. Setelah itu hijrah pindah ke paman langsung ya, usia 8 tahun. Kemudian berdagang ke negeri Syam di usia berapa? 12 tahun. Lalu ketemu dengan Khadijah, diserahkan oleh Abu Thalib, dikembalikan kepada Khadijah. Usia berapa? 17 tahun pertama kali Rasulullah bertemu dengan Khadijah. Lalu menikah usia berapa? 25. Jadi Rasul usia berapa? 40. Jadi usia 25 sampai 40 tahun. Berarti berapa tahun Khadijah menemani Rasul diangkat sebagai Rasul? 15 tahun Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul. Lalu kemudian meninggallah Siti Khadijah. Waktu Siti Khadijah meninggal dunia itu usia berapa tahun? 60. Lupa lagi. Oke, coba. Rasulullah diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Berarti waktu Rasulullah usia 40, Siti Khadijah usia berapa? 60. Waktu Rasulullah usia 40 tahun, Iya. berarti Sayyidatina Khadijah usia berapa?
55 tahun. Berarti Rasulullah diangkat jadi Rasul saat Sayyidatina Khadijah berusia 55 tahun. Sayyidatina Khadijah itu meninggal di usia 65 tahun. Berarti waktu Sayyidatina Khadijah usia 65 tahun, meninggallah Sayyidatina Khadijah, waktu itu Rasulullah usia berapa? Harus tahu ini. Hah? 50. Baca orang Indonesia. Oke. Tadi kan Rasulullah usia 40 nikah. Ya. Waktu itu Khadijah usia 50. 55. 10 tahun berarti, iya kan? 10 tahun. Dan menemani Rasulullah menjadi Rasul selama 10 tahun kan? Iya. 10 tahun lah dia temani. Tadi menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul selama menikah berapa tahun? 15 tahun. Setelah diangkat jadi Rasul ditemani lagi tuh 10 tahun diangkat jadi Rasulullah. Sampailah Sayyidatina Khadijah berusia 65 tahun. Waktu itu Rasulullah usia berapa? 50 tahun. Berarti meninggalnya Khadijah saat Rasulullah berusia 50 tahun. Selama ini tahu? Itulah gunanya belajar secara detil. Alah berapa usia taknya tahu ya kan? Tidak apa-apa. Supaya kita tahu nih detil nih. Ngango. Nah, jadi waktu Sayyidatina meninggal di usia 65 tahun, waktu itu Rasulullah usia 50 tahun. Coba jawab. Berapa tahun Rasulullah berdakwah setelah diangkat jadi Rasul sampai Rasul berapa tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah? 8 tahun. Enggak apa-apa Muhammad belajar sebentar. Paniang kepala saduh nampak ya. Ya, coba ya. Rasulullah diangkat jadi Rasul kan usia 40 tahun. Iya. Kita ambil dari diangkat jadi Rasul aja karena Al-Quran turun saat Rasulullah usia 40 tahun. Dakwah Rasulullah itu kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti total kan 23 tahun. Iya dong. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya Al-Quran itu turun selama 23 tahun kan, berangsur-angsur. Di Mekah namanya surat Makkiyah, di Madinah namanya surat Madaniyah. Sekarang coba, tadi Rasulullah diangkat jadi Rasul usia berapa? Waktu Khadijah meninggal Rasul usia berapa? 50. Berarti 40 ke 50 kan masih di Mekah tuh. Berapa tahun di Mekah? Baru 10 tahun toh? Iya dong? Baru 10 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, meninggallah Khadijah. Pelajarnya pelan-pelan aja ya. Nah berarti sisa berapa tahun lagi Rasulullah di Mekah? Nah ini yang mau kita kaji. Paham maksud saya ini? Paham. Usia 40 tahun diangkat jadi Rasul, usia 50 tahun meninggal Khadijah. Berarti kan baru 10 tahun di Mekah. Sementara Rasulullah di Mekah itu 13 tahun. Berarti setelah meninggalnya Khadijah masih ada waktu 3 tahun Rasulullah di Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah. Paham? Paham. Nah 3 tahun ini apa yang terjadi? Nah 3 tahun ini sudah saya bahas. Kita coba ulang. Pertama, 3 bulan setelah Khadijah meninggal pula Abu Thalib. Itu dalam waktu 3 tahun itu. Meninggal Khadijah, dalam waktu 3 tahun Khadijah meninggal pula Abu Thalib. Tadinya orang yang mengamankan Rasulullah itu cuma Khadijah dan Abu Thalib. Tapi meninggal pula Khadijah. Iya kan? Meninggal pula Khadijah, akhirnya meninggal pula Abu Thalib. Masih ingat kita review nih karena ini baru sekali saya jelaskan yang untuk bab ini. Kalau yang bab tadi udah sering. Ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Khadijah, ditinggalkan oleh Abu Thalib, kemudian akhirnya Rasulullah SAW akhirnya orang Mekah itu makin berani dengan Rasulullah, kan gitu kan? Makin berani.
makin ingin dibunuh. Tadinya orang tidak ingin membunuh Rasulullah karena masih ada Khadijah, masih ada Abu Talib. Ketika meninggallah kedua orang ini, akhirnya Rasulullah pengen dibunuh. Masih ingat? Rasulullah akhirnya kabur ke kota Taif. Kan gitu kan? Dia hijrah ke kota Taif. Ternyata di Taif Rasulullah cuma 1 minggu saja. 1 minggu saja. Ya, Taif itu sekarang 1,5 jam dari kota Mekah. Ya, ternyata di 2,5 jam. Ternyata di Taif itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata langsung dikenain, ya ibu-ibu ya. Artinya Rasulullah itu dilempar pakai batu, dilempar pakai tai unta. Akhirnya tahan. Bayangkan Rasulullah sampai dia kena darah, sampai darah itu ke kakinya. Dan saat itu masih ingat cerita Jibril marah. Apa kata malaikat Jibril? Irfa yadak ila sama, kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Aku akan minta kepada Allah agar Allah balikkan. Jadi saking jahatnya orang Taif itu, sampai Jibril pun ingin membalikkan bukit Taif itu. Apa kata Rasulullah? Rabbi ja'al haza baladan aminan. Ya Allah, jangan kau bukit Taif ini, jadikan mereka itu dapat makanan dari segala macam buah-buahan. Makanya sampai sekarang Taif itu buah-buahan, kacang-kacangan murah, karena doa Rasulullah SAW saat itu. Oke, lalu kemudian balik lagi ke kota Mekah, tak tahan kabur ke kota Madinah. Kan gitu ceritanya kemarin. Nah, untuk bab kabur ke kota Madinah, Rasulullah tak tahan, bersama Abu Bakar lari ke kota Madinah. Tempat tidurnya ditempati oleh Ali bin Abi Thalib. Itu sudah kita cerita pada bulan 1 Muharram kemarin, betul? Nah, akhirnya sampai di kota Madinah. Kota yang pertama kali dia injakkan kakinya adalah di Kuba. Kuba itu adalah nama sebuah kampung tadinya. Namanya Kampung Kuba. Ya, tadinya itu adalah pohon kurma. Punya 2 orang anak kembar. Rasulullah 3 hari 3 malam tinggal di Kuba. Mandi di Kuba. Jadi kalau ibu pergi umroh, ibu Kuba, pergi ke belakang sedikit, itu ada tempat pemandian Rasulullah. Airnya masih mengalir sampai sekarang. Tapi kayaknya beberapa waktu itu ditutup. Nah, akhirnya Rasulullah tinggal di situ 3 hari 3 malam. Jadi Kuba itu bukan dalam kota Madinah. Dia di perbatasan Madinah dan Mekah. Ya. Nah, akhirnya apa? Rasulullah ketika sampai ke Kuba, akhirnya Rasulullah SAW diwakafkanlah tanah itu oleh 2 orang anak kembar ini. Maka Rasulullah bangun masjid, itulah Masjid Kuba. Dan sholat 1 kali di Masjid Kuba pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Jadi itu kan di Madinah, tidak perlu balik ke Mekah. Ibu kalau umroh di Mekah, ibu udah umroh, kemudian pergi ke Madinah, sholat di Masjid Kuba, dapat umroh lagi, bu. Di Masjid Kuba sama dengan 1 kali umroh. Atau ibu nyampe kalau umroh, ibu di Madinah dulu. Di Madinah itu ibu kemudian melakukan yang namanya sholat di Masjid Kuba 2 rakaat, 1 kali umroh, walaupun ibu belum ke Mekah. Oke. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah yang dimaksud dengan proses. Nah, hebatnya adalah tadi berapa tahun di kota Mekah? 13 tahun. Hebatnya adalah baru 13 tahun di Mekah itu nggak sukses. Karena kenapa? Di Mekah itu dakwah susah. Karena di Mekah itu ada Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu-Abu. Tidak sukses. Karena orang pintar itu lebih susah dikasih dakwah dibanding orang yang kepengen tahu. Walaupun dia tidak pintar. Sementara di kota Madinah, dulu namanya kota itu adalah Yasrib. Yasrib itu adalah kota yang Yasrib itu berantakan. Datanglah Rasulullah SAW, baru 1 tahun Rasulullah berada di kota Madinah, banyak orang yang masuk Islam. Dan sekarang karakternya memang beda sampai sekarang. Di Mekah kan lebih keras kan orang-orangnya. Di Madinah jauh lebih lembut. Suara polisinya aja beda.
Di Mekah tuh mari ariak dak jaleh aja. Iya kan? Nah, tapi kalau di Madinah itu lembut. Ya memang karakter orang Madinah seperti itu. Nah, 10 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah. Terjadi banyak peperangan di kota Madinah. Ya, termasuk Rasulullah berperang dengan Khalid bin Walid, perang Uhud di kota Madinah. Ya, itulah yang terjadi selama Rasulullah di kota Madinah. Dan di kota Madinah ini juga Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah meninggalnya di mana? Meninggalnya di kota Madinah. Saya akan jelaskan fakta bahwa ketika Rasulullah SAW berjuang di kota Madinah, itu Madinah itu menjadi madani. Madani itu kota yang aman, tentram, seperti sekarang. Apa yang dimaksud dengan madani? Sama dengan Pekanbaru, kota madani. Pernah tahu apa itu madani atau madaniyah atau Madinah? Namanya tadinya Yasrib, berantakan, diganti nama dengan Madinah. Apa itu maksud Madinah? Madinah itu adalah kota yang islami dan damai, tapi tidak harus satu agama. Makanya ingat ya, ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Yang masuk Islam sudah masuk Islam, yang tidak masuk Islam la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tetapi tidak boleh saling mencela agama. Jangan berperang selama beberapa tahun. Jadi kota Madinah itu, apakah semuanya orang Islam di dalam kota Madinah? Jawabannya tidak. Tapi apakah di kota Madinah itu, di tanah haramnya semuanya orang Islam? Kalau di tanah haramnya iya. Jadi gini, ibu pernah kalau ke Mekah Madinah pernah mendengar kata-kata tanah haram? Tanah haram itu bukan seluruh kota Mekah. Tanah haram itu bukan seluruh kota Madinah. Tanah haram itu adalah tanah haram. Haram untuk diperangi. Tidak boleh membunuh binatang. Tidak boleh saling menghina, saling membenci, saling memaki. Doa-doa diijabah itu di tanah haram. Nah, Madinah, tanah haram itu bukan seluruh tanah. Hanya 15 kilo utara, 12 kilo selatan, 7 kilo barat, dan 17 kilo timur. Jadi dari sini ke Panam lah tanah haram itu. Dari sini ke Rumbai kalau sebelah sana. Dari sini ke Kulim sebelah sana. Selebihnya bukan tanah haram. Maka kalau dia bukan tanah haram, dia seperti negeri biasa. Ada juga yang buka aurat. Ya kayak di Jeddah. Saya pernah nonton di Mekah itu ada Jeddah Idol. Ya, banyak juga orang-orang yang membuka aurat, ya kan? Banyak juga tarian-tarian. Ya, itu kalau bukan di tanah haramnya, itu tidak ada regulasinya. Jadi di tanah haram itulah ketika Rasulullah SAW berjuang di kota Madinah, itu suku-suku disatukan oleh Rasulullah di kota Madinah. Nah, sampailah akhirnya selama 10 tahun perjuangan Rasul, kita akhiri hari ini. Nanti bulan depan kita bicara tentang istri-istri Rasulullah. Gelap betul ya? Oh ya, nggak apa-apa. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, para nabi itu sampai kita bercerita tentang kematian Rasulullah. Para nabi itu beda dengan manusia biasa. Para nabi, di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Saya ulang ya, para nabi di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Makanya nabi itu yang ada kuburannya di gunung-gunung, ada kuburannya di lapangan. Ibu meninggal di rumah, dimatikan, dikuburkan di pemakaman, kan gitu kan? Tapi kalau para nabi, di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Contoh, Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Harun itu saudara kandungnya Nabi Musa. Itu dimakamkan di bawah Bukit Sinai. Karena memang di situ meninggalnya. Ya, Nabi Muhammad itu dikuburkan di Raudhah. Raudhah itu dulu adalah rumahnya Aisyah. Saya akan jelaskan sedikit. Waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, itu yang menyaksikan kematian Rasulullah adalah Aisyah.
anak dari Abu Bakar, satu-satunya istri yang dinikahi dalam keadaan perawan. Waktu Khadijah meninggal, Rasulullah menyaksikan. Waktu Rasulullah meninggal, Aisyah yang menyaksikan. Nah, ibu-ibu kalau pergi ke Raudhah, itu kan ibu ada Raudhah itu kan di sini ada maqam yang segitiga di atasnya ya. Pernah lihat yang udah umroh ya? Itu adalah mimbar Rasulullah kalau Rasulullah berceramah di Masjid Nabawi, mimbar sholat Jumatnya Rasulullah. Sebelah kanan itu adalah Raudhah, betul? Nah, Raudhah itu kan ada 3 dinding, betul ya? Dinding hijau, ada batas lagi kayak tiang. Hijau yang kedua, ada batas lagi kayak tiang. Dan hijau yang ketiga, iya kan? Nah, banyak orang salah paham dengan kondisi Raudhah ini ada kaitan dengan sejarah kematian Rasulullah. Orang banyak mengira kan kuburan Rasulullah itu bergandeng ya, kuburan Abu Bakar, kuburan Rasulullah, dan kuburan Umar bin Khattab, betul ya? Banyak orang salah paham. Dia ngomong kayak gini, oh hijau yang pertama, dinding yang pertama adalah kuburan Abu Bakar katanya. Kuburan dinding yang kedua, ini kan yang kedua ini tiang, anggap aja ini tiang. Kuburan yang kedua adalah kuburan Rasulullah katanya. Kuburan yang ketiga di ujung sana adalah kuburan Umar bin Khattab kata dia. Atau ada yang bilang di ujung sana itu adalah kuburan dari Rasulullah SAW, dan itu salah total. Kalau ibu masuk ke dalam Raudhah, itu yang berisi kuburan cuman di tengah saja. Di ujung dengan di ujung itu tidak ada kuburan siapa-siapa. Nah, Rasulullah SAW itu meninggal di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Jadi saya ambil sebuah contoh. Ini adalah kamarnya Rasulullah dan Aisyah. Sementara Rasulullah SAW waktu meninggal itu berada di ruang tamunya Aisyah, di kursi di ruang tamu, pas di depan dinding kamar. Terbayang maksud saya ini? Nah, ini adalah kamar Aisyah, ini ada ruang tamunya. Rasulullah itu meninggal di kursi yang mana itu nempel dengan dinding kamarnya Aisyah. Waktu Rasulullah meninggal dunia, itu ada di depan kamar Aisyah, bukan di dalam kamarnya. Saya ceritakan ulang sebelum kita lanjutkan. Lalu ketika Rasulullah akan meninggal dunia, maka Rasulullah memanggil Fatimah. Fatimah, ta'ali. Fatimah, kesini Fatimah. Fatimah itu adalah anak Rasul dari hasil pernikahan dengan Khadijah, melahirkan anak namanya Fatimah, dan Fatimah dibesarkan oleh Aisyah karena Khadijah sudah meninggal, tapi usia Fatimah lebih tua dibanding usia Aisyah. Iya dong. Jadi usia anak tiri itu lebih tua dibanding usia ibunya. Kan memang seperti itulah kondisinya. Jadi waktu akan meninggal dunia, lalu kemudian Fatimah memanggil Rasulullah memanggil Fatimah. Ya Fatimah ta'ali. Kesini Fatimah. Dipanggil oleh Aisyah. Sini Aisyah. Lalu kemudian Aisyah di sudut kiri Rasulullah, Fatimah di tangan kanan Rasulullah. Ditengoklah oleh Fatimah. Ternyata Rasulullah ingin memanggilnya dan bercerita. Ditengoklah oleh Aisyah, Fatimah itu menempelkan telinganya ke mulut Rasulullah. Saat itu dilihat oleh Aisyah, Fatimah itu menangis. Kemudian dia tersenyum bahagia. Aisyah bingung. Ya Fatimah, apa yang disampaikan oleh suamiku? Kenapa engkau menangis dan kemudian mendadak kau tersenyum bahagia? Apa kata Sayyidatina Fatimah? Fatimah berkata, aku menangis karena satu hal, aku bertertawa karena satu hal. Aku menangis karena aku dapat info bahwa Rasul akan meninggalkan kita, ayahku akan meninggalkan aku, dan aku tertawa bahagia karena dapat informasi setelah ayah meninggal, aku yang akan menyusulnya. Tuh bayangkan, dapat berita mati bahagia dia, Bu.
Memang 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah meninggal. Satu-satunya anak yang masih hidup saat Rasulullah meninggal hanya Fatimah. Yang lain sudah meninggal semua. Rasulullah itu udah banyak kehilangan. Kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan kakek, kehilangan paman, kehilangan istri, kehilangan semua anak kecuali Fatimah. Bayangkan ibu kalau jadi Rasulullah kayak mana. Dari lahir kehilangan bapak, kehilangan mama, kehilangan kakek, kehilangan paman, istri yang paling disayang hilang, kemudian kehilangan semua anak-anaknya di medan peperangan kecuali Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Makanya kadang seperti yang saya bilang sama ibu-ibu semuanya, kenapa sih Allah kasih beban yang begitu berat, ujian yang begitu berat kepada Rasulullah? Padahal kalau Allah pengen, Allah bisa senangkan Rasulullah, betul? Kadang-kadang saya ini kan suka berpikir ya, saya kalau nggak mikir saya sakit bu. Saya suka mikir, setiap saya baca buku pikiran saya itu kemana-mana. Kenapa ya? Kok Allah kasih kehidupan yang begitu sulit kepada Rasulullah? Tujuannya adalah untuk pelajaran bagi kita semua. Andaikanlah Allah subhanahu wa ta'ala senangkan Rasulullah, gampang bagi Allah. Tapi Allah susahkan untuk pelajaran bagi kita semua. Ya, bagaimana dia lari dari kejahatan kafir Quraisy, bagaimana dia pengen dibunuh, kayak mana dia dibully, difitnah, dihina, untuk pelajaran. Maka andai ada di antara kita yang suka ngomong, kan dia memang Rasulullah, itu tak benar itu orang. Rasulullah tapi ujiannya kayak gimana? Ya kita nggak Rasulullah, ya ujian kita ya nggak kayak gitu kan. Ada orang-orang yang kalau kita ngomong, kan dia Rasulullah, Rasulullah dia Rasul, seimbang ujiannya dengan kenabiannya, betul ya? Nah kalau kita manusia biasa, makanya ujian ke kita kan itu-itu aja. Ujian ke ibu Allah itu kan itu-itu aja. Digosipin orang, baper, pusing, was-was, utang dikit-dikit, dibenci orang, difitnah orang, kan gitu-gitu aja. Sesuai lah. Nah itu ya, jadi Rasulullah itu udah banyak kali kehilangan. Hidupnya naik turun, ya kadang-kadang kaya mendadak miskin, kaya lagi miskin lagi, ya kan? Waktu Khadijah hidup kayanya luar biasa, jadi saudagar nomor 1 di kota Mekah. Terjadi boykot, jatuh lagi miskin, kabur ke kota Mekah, kabur ke kota Madinah, ya nyampe di Madinah naik lagi kehidupannya, di akhir hayatnya miskin lagi. Itu kan hal yang, kenapa Allah penuh dilematis kehidupan Rasulullah itu? Ya karena Allah ingin memberikan pelajaran buat kita semua, sebagai ibrah, sebagai contoh. Kenapa Allah berikan ujian kepada semua para nabi? Ya, semua para nabi. Masih ingat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Ibu ya Allah, saya yakin wajah kayak gini kalau jadi nabi tak ada yang sukses ini. Tidak ada yang sukses ini. Jadi semakin kita berjalan, semakin kita mengerti. Nggak ada wajah-wajahnya di sini. Itu luar biasa ya. Ujian kepada para nabi itu luar biasa. Nabi Musa, kan nabi itu dia diberikan kepada umatnya masing-masing, ya kan? Nabi Musa Bani Israel, ya kan? Nabi Muhammad musuhnya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Nabi Ibrahim musuhnya Raja Namrud, ya kan? Nabi Musa musuhnya adalah Firaun. Saya ulang cerita, saya belum sampaikan. Ibu-ibu, kita alihkan sekejap sebelum cerita kematian Rasulullah. Nabi Musa itu kan mengajak hamba untuk masuk ke dalam agama Musa, tapi Firaun kan melarangnya. Sibuk aja jalan sekitaran Mesir. Jadi Mesir itu wilayah Musa, Mekah itu wilayah Muhammad, Madinah itu wilayah Muhammad, Jordan itu wilayah Nabi Syuaib, ya kan? Sibuk aja. Nyampe di Mesir, peristiwa hijrah, kehilangan air, haus. Nabi kehausan. Tapi bedanya kalau Nabi haus, ada namanya mukjizat.
Langsung apa kata Rasul, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Fakul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum qulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Saya haus ya Allah. Nabi Musa dakwah kehausan. Saya dakwah tak pernahlah kehausan. Makanya kalau saya dakwah kehausan, saya tengok, saya ingat Nabi Musa dan nabi-nabi lain haus dalam dakwah. Apa kata Allah? Faqulna drib bi'asakal hajar. Kau hentakkanlah tongkatmu ke batu itu. Dipukul oleh Nabi Musa, maka muncul mata air. Mata airnya masih ada sampai sekarang. Saya sudah pergi ke mata air Musa. Saya sudah pergi ke batu yang ditengok, yang dihentakkan oleh Nabi Musa di Mesir. Saya sudah lihat batunya. Mata airnya masih ada sampai sekarang. Dan itu menjadi sumber mata air orang Mesir. Ya kan, akhirnya dia minum dengan mata air itu. Saya sudah lihat, saya sudah duduk di batu itu. Beginilah dulu Nabi kehausan. Akhirnya kan beberapa orang masuk ke dalam ajaran Nabi Musa. Nabi Musa letih dikejar oleh Firaun, akhirnya dia belah lautan. Betul? Ketika dia belah lautan, Firaun masuk, Firaun terkurung, dia lari terus dengan pasukannya, nyampailah di kaki Bukit Sinai, Bukit Tur Sina di kota Mesir. Yang di belakangnya adalah Israel. Jadi ini Bukit Sinai, ini Mesir, ini Israel. Israel itu ingin menguasai Bukit Sinai sampai sekarang. Nyampe di kaki Bukit Sinai, capek dia, ketemu saudara kandungnya Nabi Harun. Jadi kalau ibu kenal, kalau ibu pernah dengar Nabi Harun, pernah? Itu kakak kandungnya Nabi Musa. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Kakak kandungnya Nabi Musa. Hai Nabi Harun, aku titipkan orang yang sudah masuk ke dalam agamaku di kaki bukit ini. Kau pengen kemana? Aku pengen ke atas, ke Bukit Sinai sendiri, kayak Nabi Muhammad capek bertahanus. Paham ya? Dititipkannya lah Nabi Harun dengan umatnya bu, di bawah bu. Nyampailah Nabi Musa ke atas, diam 40 hari 40 malam di atas, ya, 40 hari ingin bertemu Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah Allah itu mengantuk? Apakah Allah itu tidur? Ditanya oleh Jibril kepada Allah, ternyata nyampe lagi ke Nabi Musa di atas Bukit Sinai, Allah tak jawab apa-apa. Apa jawaban Allah? Allah cuma nyuruh engkau memegang gelas berisi air. Pegang, jangan letakkan sampai ada perintah untuk dijatuhkan. Dipeganglah oleh Nabi Musa sehari, 2 hari, 3 hari. Apa kata Nabi Musa? Jibril, apakah sudah ada perintah dari Allah agar aku menjatuhkan gelas ini? Aku sudah capek ya Jibril. Belum ada ya Musa. Kau pegang aja tuh terus gelas itu. Dipegang, terkantuklah Nabi Musa. Akhirnya apa yang dikatakan? Akhirnya terkantuk, dia tertidur, terjatuhlah gelas itu. Lalu Jibril berkata, Allah tak bilang apa-apa. Allah cuma bilang, andaikan Allah tidur, maka Allah itu berlaku seperti engkau memegang bejana. Kau tidur sebentar, jatuh air itu. Andaikan Allah itu tidur, maka hancurlah dunia ini. La ta'khuzu sinatu wala naum. Dia tak pernah tidur dan tak pernah ngantuk. Nah, akhirnya Nabi Musa itu ya, itu pengibaratannya. Akhirnya Nabi Musa turun, dia mau ketemu dengan Nabi Harun. Apa yang terjadi bu? Meninggal rupanya Nabi Harun di kaki bukit bu. Meninggal, makanya Nabi Harun tuh makamnya di kaki Bukit Sinai. Makanya Nabi di mana dimatikan, di situ dia dikuburkan. Meninggal Nabi Harun dan semua sahabat-sahabat yang sudah ikut ajaran Nabi Musa kembali lagi ke agama Firaun. Bayangkan tuh, coba. Kembali lagi. Jadi para nabi itu luar biasa cobaannya. Untuk apa? Memberikan pelajaran bagi kita. Makanya ketika Rasulullah meninggal, ditengok oleh Fatimah dan Aisyah, apa yang dipikirkan oleh Rasulullah? Rasulullah tak mikirkan istri, tak mikirkan harta, tak mikirkan anak, karena dia yakin juga anaknya masuk surga. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati.
umatku, umatku, umatku. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini ma intamassakum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Sampaikan kepada umatku ya sahabatku, aku tinggalkan kepada mereka dua perkara yang kalau mereka ikut dua perkara ini, lan tadillu abada, mereka tidak akan pernah tersesat. Apa itu dua perkara? Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Makanya kita semua ikut sunnah. Kalau kata Allah jangan, jangan. Walaupun kita suka, walaupun kita happy. Kalau kata Allah, kalau kata Al-Quran boleh kerjakan, walaupun kita tidak suka. Ini nanti 17 Agustus, hati-hati lomba. Jangan lagi ada jemaah saya yang ikut lomba joget balon, joget bola, joget balon. Itu jangan lagi. Ya, ini bukan saya cakap, tapi ingat Rasulullah tinggalkan dua perkara kepada kita, Al-Quran dan Sunnah. Ikutlah lomba-lomba, happy boleh tapi tidak melanggar syariat. Bahagia boleh, silahkan, nggak apa-apa, tapi jangan melanggar syariat. Lombanya lomba masak, pesan berantai, lomba air yang dijatuhkan ke belakang masih bisalah, ya kan? Lomba tarik tambang, makan kerupuk, lomba apa lagi? Pokoknya gitulah. Jangan lomba aneh-aneh yang sampai berjoget-joget. Jangan. Hijrah usia udah berapa? Apa tak cukup puas di masa muda? Oke, Mak. Ini saya ngingatin mak-mak nih. Apa tak cukup puas di masa muda? Kan lasa-lasa itulah. Nenek-nenek. Ya kan? Kan udah dulu selfie-selfie jungkil balik, ya kan? Nah, joget-joget. Nah, sekarang jangan lagi. Sudah. Siap Ustazah. Ini saya yang belum nih, udah dari muda saya macam ini, ya kan? Nah, ibu kan sudah dulu, ya kan? Nah, ini Al-Quran wa sunnati. Nah, sedikit lagi, 5 menit lagi saya cerita. Nanti kita sambung. Setelah Rasulullah meninggal, Fatimah meninggal. Siapa yang menjadi pengganti Rasulullah? Nah, itu pertanyaannya. Sebagai pemimpin kota Madinah, Umar bin Khattab menolak, Ali bin Abi Thalib masih terlalu kecil, Utsman bin Affan gak mau. Akhirnya Rasulullah sebelum meninggal memilih Abu Bakar menjadi penggantinya. Tahukah ibu apa yang terjadi? Setelah Rasulullah meninggal, banyak orang murtad karena Rasulullah udah gak ada. Ini dalil kalau mau dapatkan ilmu agama jangan tengok sosok orangnya, tengok apa yang dia sampaikan. Jadi kalau mau dengarkan ceramah kami ustadz-ustazah, jangan tengok sosoknya, tengok cakap kaminya. Karena kalau ibu tengok sosok kami tidak ada, nanti balik lagi kepada masa lalu. Rasulullah banyak yang ternyata menengok sosoknya, tak menengok dakwahnya. Akhirnya ketika Rasulullah meninggal, banyak yang murtad. Makanya nengok ustadz itu, nengok cakapnya, jangan tengok orangnya. Kalau ustadznya itu tidak datang aku doh, tidak ngerti aku ceramahnya. Mau dia ceramahnya lembek, ibu-ibu, dengar aja lah. Tengok apa cakap dia, jangan tengok orangnya. Ini apa? Kalau Ustazah Nela, yo semangat gitu ya. Izin Ustazah Nela. Tadi malam heboh saya ditelepon sama Bu Ferina sama Kak Fitri. Ustazah carikan pengganti hari Jumat. Pengganti apa? Ustazah kan umrah, keluarga saya yang pergi. Oh, kami panik Ustazah ya. Panik pula. Padahal Ustaz banyak kalau mau ganti kan. Panik Ustazah ya kan. Jadi seperti itu. Jadi dengarkan aja lah siapapun ustadznya. Jadi itu ya, sahabat Rasulullah itu ternyata banyak lihat sosok. Jadi setelah Rasul meninggal banyak yang murtad. Maka kalau tengok-tengok kami ustaz-ustazah ni, lihat ya apa? Unzur maqala wala tanzur man qala. Ibu, bahaya kalau ibu tengok sosok. Bahaya. Karena gini Bu, saya ingatkan betul-betul. Udah banyak ustaz-ustaz kita di Indonesia ini yang kita dengar ilmunya. Satu kali dia salah, kita tidak mau dengerin dia lagi. Betul? Itu hati-hati, tak boleh. Masa ustaz tak boleh salah? Itu kan lucu. Tidak boleh salah ngomong, kan lucu.
Kalau dia salah, ilmu yang lain dengarkan. Selagi ibu masih lihat, kok kayak gini ya, kok salah ya, satu tuh dia salah, kebenarannya kan banyak. Selagi ibu masih lihat satu dia salah, ibu nggak mau dengerin dia lagi. Itulah ibu macam sahabat tadi itu yang ketika meninggalnya Rasulullah. Paham nih? Paham. Poligami dia tidak mau kita dengar dia lagi. Apalah hubungannya poligami urusan dia. Istrinya izin kok, ibu repot. Ya kan ustaz-ustaz poligami kan banyak, ya kan? Ini siapapun lah misalnya. Ada ustaz-ustaz misalnya kemarin di Pekanbaru ada ustaz yang poligami. Saya nggak mau dengerin dia lagi saja, dia poligami. Apa hubungan sama ibu? Ibu kan nggak istrinya. Istrinya tenang-tenang aja. Kalau kayak gitu nggak akan kita dapat hikmah. Orang yang benar aja kita tak mau poligami itu benar kalau istrinya setuju. Ini ada ustadz di Pekanbaru, dia poligami, istrinya setuju, ibu yang meradang. Kan ibu nggak cocok itu bu, gitu loh. Ibu nggak mau lagi dengarkan dia, gitu loh. Nah kalau ibu nggak dengarkan dia, siapa yang rugi bu? Tidak sesuai dengan omongannya. Nggak sesuai dengan omongannya. Emang dia bilang poligami haram? Kan tidak. Apalagi protesnya semua. Tentang ustadznya ya, bukan saya. Tapi ustadz itu dulu di top lah di Indonesia ya. Tapi ceritanya mama saya akhirnya itu kecewa kita ya seperti itu. Iya ndak, ibu jangan lihat sikap orangnya. Akhirnya rumah tangga mereka berbentuk. Ya nggak usah, itu bukan urusan kita. Nggak poligami pun ada kesempatan bentrok, betul? Tadinya saya mau ajak saya mau dengar. Nggak usah, kayak gitu nggak boleh lagi. Kayak gitu nggak boleh lagi. Nggak boleh. Ada ustadz ceramah salah ngomong aja, terus kita nggak mau lagi dengerin dia. Nggak boleh. Nggak boleh, dosa. Ya, kita kurang hikmah. Nggak cuman poligami lah, nih apalah masalahnya misalnya terseleo lah dia ngomong kayak gitu kan. Nggak boleh. Dia kan pemimpin ceramah, pemimpin kita anggap dia pemimpin contoh kan. Kan panutan kita. Ini ibu kan suka panutan. Tunggu dulu. Ibu kan diarahkan. Memang kabur maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu benci dengan orang yang cuma ngomong tapi kemudian tidak mengamalkan, betul? Tapi ibu juga harus tahu, al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ada seorang ustazah salah ngomong dia, tersebutlah dia nama siapa-siapa kayak gitu. Terus ibu tak mau dengarkan lagi. Ibu mau dengerin siapa lagi? Nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ikut ceramahnya yang lain. Yang tak baiknya anggap dia nggak sengaja. Kan kita dianjurkan untuk berbaik sangka. Kan kita dianjurkan untuk lihat lebihnya orang. Kan kita dianjurkan untuk mengurangi dan memaafkan salahnya orang. Jangan sampai kebaikannya yang banyak hilang hanya gara-gara satu sikapnya yang salah. Rugi ibu nanti, ilmunya bagus, ibu nggak mau dengarkan lagi. Paham nih? Rugi ibu. Yang protes alun salah saya lah itu, wasambang. Ya. Nah sekarang gitu, kemana kita mau belajar kalau setiap ada ustadz yang salah satu aja kita langsung suuzon sama dia, padahal ingat ilmunya yang lain. Makanya kenapa Ali bin Abi Thalib saya izin bu, Ali bin Abi Thalib itu belajar bahkan dengan orang Yahudi bu. Dia mengambil hikmah dengan anak kecil Yahudi. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah apa tanggapan Ustazah tentang Ustadz ini, ambil baiknya, yang buruknya redam, itu tugas kita. Kan ceramahnya masih banyak yang bagus. Ya mungkin saat itu salah bicara. Ya selama kita masih fokus dengan salahnya, itu kita tidak akan mendapatkan hikmah ke siapapun, entah ke teman kita, ke anak kita, ke guru kita, ke ulama kita. Kalau kita masih fokus salahnya, kita tidak akan dapat hikmahnya. Ternyata masih banyak yang kayak gitu ya, berubah lagi, udah merdeka sekarang nih ya. Seperti ini tuh. Iya. Dia anggap dia ustaz gitu ya, dan dia tahu dengan kajian agama. Iya. Ilmunya sudah sampai, yang kami mendengar tidak sampai ke situ. Makanya kami tidak terima begitu. Iya, boleh. Nanti sampai ke situ. Ustazah, iyalah kan sampai kajian ini ke situ. Kami tidak belum. Maka ini saya angkat.
Jadi ibu gini bu, misalnya Bu Verina nasihatin saya, nih nggak usah bicara ustadz ya, nanti jadi dipotong videonya bahaya ya kan. Misalnya Bu Verina ini nasihatin saya, Ustazah, iya, Ustazah nggak usah lah gosip, ini pura-puranya. Iya. Saya nggak boleh bilang gini bu, alah ibu aja gosip, saya nggak mau dengerin dia, benar nggak saya? Salah saya bu. Sekarang kita ini sebagai pendengar, jangan lihat orangnya, lihat apa yang dia bicarakan. Saya nggak pernah rasanya ya, misalnya dulu waktu saya muda, saya curhat sama teman saya, aduh aku males nih, males aku kerja banyak kali, kerjaanku numpuk kali, pusing palaku. Datang teman saya nasihatin saya, Nel semangatlah, hidup ini harus dijalani. Padahal dia pemalasnya luar biasa bu, hidup orangnya sampai sekarang. Wah hidup nih jalani aja lah, santai aja, kok bisa, biasanya kok bisa kok. Saya nggak pernah bilang dalam hati saya, engkau aja kayak gitu. Selama kita masih lihat orangnya, kita tidak akan mendapatkan hikmah. Orangnya masih hidup dan dia tetap tidak bersemangat, saya bersemangat sekarang. Paham maksud saya? Mau sampai kapan ibu lihat orang? Itu kayak sahabat Rasulullah tadi, meninggal Rasul murtad semuanya. Ini nauzubillah kalau saya tidak ada, cemana lah HCI ini. Saya baru pergi umroh aja heboh luar biasa ya kan? Nah, kan kayak gitu. Nah makanya supaya kita bergerak gitu, kita bergerak ke level selanjutnya, iya kan? Ketika ada orang yang menyemangati saya tak lihat itu, ala lu aja malas, tidak. Saya sedih, kakak saya nyemangatin saya, emak saya nyemangatin saya, ala coba kakak di posisi saya, nggak ada saya ngomong kayak gitu. Dengar aja, karena kalau saya tolak yang rugi siapa? Saya. Oke? Jadi kalau ada guru-guru kita, ulama kita salah sekali, ibu nggak mau dengar lagi, yang rugi siapa? Persoalan dia tak mengamalkan apa yang dia sampaikan, itu ruginya dia. Tapi ruginya ibu tidak mendengarkan dia. Jamaah saya harus sampai ke level ini. Ini jarang disampaikan di luar. HCI harus di level ini. Oke? Hidup HCI. Karena cerita kayak gini ini banyak saya dengar. Ustazah saya nggak mau lagi pengajian. Kenapa? Karena saya waktu saya duduk airnya kosong. Jadi dia banding-bandingkan gitu. Ini minta maaf ya. Jadi ustadznya ini kejadian nyata. Saya ngisi di ceramah sebuah masjid, pernah airnya itu kosong. Saya mau minum, saya nggak jadi, tapi saya tetap ceramah. Saya nggak bilang biar ini ketuanya nggak malu. Nah ini tersimpan nih di hati ketua nih, di hati jemaah nih. Woi air Ustazah Nela tadi kosong woi, tadi kosong woi, tadi kosong woi. Nyebarlah tuh di masjid. Tapi ustazahnya diam-diam aja gitu ya. Suatu ketika datang ustaz lain ke situ. Kosong, ustaz nih ngomong, bu airnya kosong. Terbandingkanlah saya dengan ustaz itu. Akhirnya mereka nggak mau lagi dengerin ustaz itu. Coba bayangkan tuh jemaahnya. Parah ibu, nggak boleh seperti itu. Iya kan, berapa banyak ilmunya, cuman karena dia bertanya ibu tak mau lagi mendengarkan dia. Yang rugi itu jamaah. Makanya sifat tadi harus kita tingkatkan. Jangan lihat orangnya, lihat apa yang dia sampaikan. Nggak usah dapat ilmu dari ustadz, nggak apa-apa. Dari teman jangan lihat orangnya, dari kawan jangan lihat orangnya. Oke? Nggak boleh ditolak ini harus ini, biar kita dapat hikmah. Yang protes angkat kaki sudah. Oke? Jangan lihat, kan dianjurkan memaafkan, berbaik sangka. Nah terakhir, banyak orang murtad, kemudian banyak orang tidak mau bayar zakat. Coba bayangkan. Makanya yang nggak bayar zakat pada masa Umar bin Khattab dibunuh, supaya orang mau bayar zakat. Umar bin Khattab, maaf, Abu Bakar. Dan banyak orang yang talak istrinya, talak. Akhirnya Abu Bakar mengeluarkan ijtihad, sekali kalian ngomong talak kepada istri kalian, aku kasih langsung talak 3. Itu ijtihad. Jadi pada zaman Abu Bakar, talak 1 dianggap talak 3. Orang murtad bunuh, tak bayar zakat bunuh. Itu ijtihad Abu Bakar. Saking rempongnya ke waktu kematian Rasulullah. Karena ternyata banyak orang Islam yang masuk Islam taat melihat sosok, bukan melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah ini pelajaran. Jadi jangan lihat sosok. Boleh, tapi jangan sampai jadikan ukuran. Bolehlah ibu lihat sosok.
Ustazah Nela ini kece badai melampau ya. Ya oke lah ya kan. Ya kan? Boleh lah ya, tapi jangan jadikan standar. Paham? Paham. Gitu. Apa? Ustazah Nela penyemangat. Penyemangat, siap. Motivasi. Kelabakan kali ini. Kelabakan, telepon terus. Padahal keluarga saya yang pergi. Saya senyum aja setelah baca chat-chat ibu pengurus. Cemana. Kelabakan ya. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Kita tutup ya. Aisyah meninggal berapa ya? Aisyah meninggal berapa? Gimana? Nanti kita cerita tentang Aisyah, tentang Fatimah, tentang Khadijah, tentang Hafsah dan seterusnya secara utuh. Oke? Demikian wallahu a'lam bishawab ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari buku kajian kata-kata ini bisa kita amalkan kita pelajari. Karena kita Teman-teman thank you ya yang sudah nemenin aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman. Dan yang terlambat hadir teman-teman boleh ke channel aku Ustazah DR Nela Luki ya teman-teman ya. Di situ ada video-video aku tentang ceramah-ceramahnya aku. Nanti jam 2 atau paling lama 2.30 kita ceramah tentang sirah Nabi, diulang dari awal untuk persiapan lomba 17 Agustus besok ya teman-teman ya. Jadi diulang lagi di awal untuk jemaahnya Bu Nur, dan kemudian untuk lomba 17 Agustus cerdas cermasnya besok ya. Saya selalu teman-teman semuanya, sekali lagi yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, dan atau teman-teman boleh subscribe channel aku. Video-video ini nanti akan aku sampaikan ke channel aku ya teman-teman ya. Untuk ceramah nanti siang itu masih sirah Nabawi dari awal sampai akhir, diulang lagi untuk menjadi jawaban untuk acara lomba 17 Agustus besok di majelisnya Bu Nur ya. Untuk keranjang kuning boleh nanti malam jam 8 malam tanya jawab, setelah itu kita keranjang kuning untuk jam tangannya ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu teman-teman semuanya. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya teman-teman ya. Oke. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya. Kita foto dulu ya teman-teman. Bye bye. Love you all. Makasih ya.